Kalian tahu nggak ada sebuah ironi besar yang terjadi di Indonesia saat ini? Menurut data terbaru dari OJK tahun 2024, tingkat literasi finansial kita itu udah mencapai 65%. Artinya, lebih dari separuh orang Indonesia secara teori udah melek finansial, udah tahu bedanya nabung dan investasi, ngerti soal utang dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, kenapa angka kemiskinan dan orang yang kesulitan secara ekonomi kok rasanya masih banyak banget? Ini adalah sebuah paradoks yang aneh kan? Kita makin pinter soal uang, tapi kok nggak makin kaya? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekadar bisa bayar pakai kris atau punya aplikasi banking. Masalahnya bukan di pengetahuan teknis, tapi ada di dalam kepala kita. Di video ini, saya akan bahas 10 perbedaan mindset fundamental yang jadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dan ini sama sekali bukan soal modal besar atau warisan. Mari kita mulai dengan hal pertama. Orang miskin itu fokusnya menabung, sementara orang kaya fokusnya adalah berinvestasi. Mungkin kedengarannya klise, tapi data membuktikan ini nyata. Survei dari Jakpat menunjukkan 59% Gen Z di Indonesia lebih memilih menabung sebagai cara mengelola uang dan hanya 22% yang berani masuk ke dunia investasi. Nah, inilah jebakan pertamanya. Konsep menabung itu sendiri secara fundamental adalah konsep pasif. Kalian hanya memarkir uang. Kesalahan fatalnya adalah banyak yang berpikir uang yang diparkir itu aman. Padahal, ada musuh tak terlihat yang namanya inflasi. Uang 100.000 yang kalian simpan di celengan hari ini, nilainya nggak akan sama dalam 5 tahun ke depan. Sebaliknya, orang kaya sejak dini sudah paham kekuatan compound interest atau bunga berbunga. Mereka tahu bahwa investasi sekecil Rp500.000 sekalipun, jika dilakukan secara konsisten, bisa tumbuh menjadi miliaran dalam 30 tahun. Ini bukan sihir, ini matematika. Coba jujur sama diri sendiri. Setelah dengar ini, kalian sekarang ada di tim mana? Tim nabung atau tim investasi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Poin kedua, orang miskin kerja keras untuk uang, sementara orang kaya membangun sistem agar uang bekerja untuk mereka. Sebuah riset psikologi finansial menemukan bahwa perbedaan pola pikir inilah yang membedakan 90% orang kaya dari mayoritas. Konsep intinya adalah active income versus passive income. Active income itu gaji kalian. Kalian menukar waktu dan tenaga dengan uang. Kalau kalian berhenti kerja, uangnya juga berhenti. Kesalahan umumnya adalah, begitu gaji naik, cicilan lifestyle ikut naik. Gaji baru habis untuk mobil baru, gadget baru, atau liburan yang lebih mahal. Sebaliknya, orang kaya menggunakan active income mereka untuk membangun sumber passive income. Mulai dari side hustle kecil, lalu hasilnya diputar untuk membeli aset seperti reksadana yang memberi dividen, properti yang bisa disewakan, atau bahkan membangun bisnis yang bisa berjalan otomatis. Seperti kata Robert Kiyosaki, orang miskin bekerja untuk uang, orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Mindset ketiga yang jadi pembeda adalah cara memandang kegagalan. Orang miskin sangat takut gagal, sementara orang kaya justru menganggap kegagalan sebagai biaya kuliah termahal dan terbaik. RRI pernah merilis bahwa mindset miskin itu selalu terpaku pada keterbatasan dan risiko, bukan pada peluang yang ada di baliknya. Rasa takut gagal atau fear of failure inilah yang membuat banyak orang terjebak di zona nyaman, nggak berani ambil langkah pertama untuk buka usaha atau berinvestasi. Padahal, setiap kegagalan itu adalah data berharga untuk memperbaiki langkah di kesempatan berikutnya. Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya, padahal itu baru permulaan. Strategi jitunya adalah dengan membangun resilience muscle atau otot ketahanan mental. Orang kaya rata-rata pernah gagal total 3-5 kali sebelum akhirnya menemukan formula sukses mereka. Setiap kali bangkit, otot itu makin kuat. Selanjutnya, mari kita bicara soal kebiasaan belanja. Orang miskin cenderung konsumtif, sedangkan orang kaya berpikir produktif dalam setiap pengeluarannya. Kita lihat sendiri kan, fenomena influencer flexing di media sosial Indonesia itu peningkatannya sampai 3 kali lipat. Ini adalah cerminan dari spending habit yang fokusnya untuk pamer atau validasi sosial, beli barang untuk memuaskan ego sesaat. Prinsipnya adalah, apakah uang yang keluar ini akan kembali lagi membawa teman-temannya? Contoh praktisnya begini, saat punya uang ekstra, orang dengan mindset miskin akan beli gadget terbaru yang harganya turun 30%. Begitu keluar dari toko, orang dengan mindset kaya akan membeli course untuk skill baru yang bisa menaikkan pendapatannya 30% tahun depan. Mindset miskin menghabiskan uang untuk makan di kafe mahal demi konten. Mindset kaya menginvestasikan uangnya untuk check up kesehatan agar tetap produktif di masa tua. Ini namanya return on investment thinking dalam setiap pengeluaran, bahkan yang terkecil sekalipun. Perbedaan kelima adalah soal horizon waktu. Orang miskin berpikir dalam jangka pendek dari gajian ke gajian. Orang kaya punya visi untuk 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan. Data dari IDN Times menunjukkan baru 38%
98% milenial Indonesia yang menyusun anggaran bulanan sisanya. Mungkin hidup dengan filosofi YOLO atau You Only Live Once. Masalahnya, data BPS juga menunjukkan bahwa ketimpangan antara si kaya dan si miskin makin parah, salah satunya karena perbedaan dalam perencanaan masa depan. Sikap YOLO spending hari ini adalah tiket menuju kemiskinan di hari tua. Kesalahan fatalnya adalah meremehkan compound effect, efek bola salju yang butuh waktu tapi hasilnya luar biasa dahsyat. Orang kaya tidak hanya memikirkan hidupnya sendiri, tapi juga legacy atau warisan yang akan ditinggalkan. Inilah kenapa konsep financial independence, retire early atau FIRE jadi tujuan utama mereka. Seperti kata almarhum Bob Sadino, yang membedakan orang sukses dan biasa-biasa saja adalah keberanian mengambil risiko, dan risiko terbesar seringkali datang dari perencanaan jangka panjang. Ini nyambung ke poin ke-6. Orang miskin menghindari risiko mati-matian, sementara orang kaya belajar untuk mengelola risiko. Data dari OJK ini mengerikan, ada lebih dari 400 kasus investasi bodong dilaporkan setiap bulannya. Kenapa? Karena banyak orang yang takut dengan risiko pasar saham yang legal, tapi malah terjebak di iming-iming keuntungan, pasti dari investasi ilegal. Prinsip dasarnya adalah, dalam dunia keuangan, tidak ada yang namanya high return, low risk. Kesalahan terbesarnya adalah berpikir bahwa tidak mengambil risiko sama dengan aman. Justru, membiarkan uang diam di tabungan adalah risiko terbesar, karena pasti digerogoti inflasi. Orang kaya, di sisi lain, menjadikan risk assessment atau penilaian risiko sebagai skill wajib. Mereka melakukan diversifikasi portofolio untuk menyebar risiko dan menerapkan insurance thinking, yaitu menggunakan asuransi untuk memproteksi aset-aset berharga mereka dari kejadian tak terduga. Mereka bukan cari aman, tapi cari cara untuk tetap aman saat mengambil risiko. Mindset ke-7, orang miskin merasa harus mengerjakan semuanya sendiri, sementara orang kaya fokus membangun network dan tim yang solid. Data dari LinkedIn menunjukkan fakta menarik. 60% lulusan baru dari universitas top sekalipun masih kesulitan di awal karir. Kenapa? Bukan karena tidak pintar, tapi karena kurangnya networking. Lone wolf mentality atau mentalitas serigala penyendiri ini mungkin terlihat keren di film, tapi di dunia nyata, ini akan memperlambat pertumbuhan secara drastis. Kompetisi itu perlu, tapi orang kaya paham bahwa collaboration over competition akan membawa mereka lebih jauh. Kesalahan yang sering terjadi adalah memandang semua orang sebagai saingan. Padahal, dengan memiliki mentor atau bergabung dengan mastermind group, kurva belajar kita bisa dipercepat hingga 10 kali lipat. Strategi puncaknya adalah menguasai delegation skill, kemampuan untuk mendelegasikan tugas membebaskan waktu mereka dari jebakan operasional sehingga mereka bisa fokus pada gambaran besar. Poin ke-8 ini sangat penting. Orang miskin cenderung belajar hanya dari kesalahannya sendiri, sementara orang kaya lebih cerdas. Mereka belajar dari kesuksesan orang lain. Artikel di Kompas pernah menyoroti bagaimana generasi muda sekarang banyak yang terjebak utang pay later. Ini adalah contoh klasik tidak belajar dari sejarah, misalnya dari krisis moneter 98 yang mengajarkan betapa berbahayanya utang konsumtif. Belajar dari kesalahan sendiri itu bagus, tapi biayanya mahal. Orang kaya tahu jalan pintas yang lebih efisien, yaitu modeling success pattern. Mereka memodel atau meniru pola sukses orang-orang yang sudah berhasil. Inilah kenapa biografi orang sukses dan studi kasus bisnis menjadi bacaan wajib mereka. Mereka melakukan benchmark terhadap praktik terbaik di industrinya. Ini bukan menjiplak, tapi menerapkan prinsip standing on the shoulders of giants. Berdiri di atas bahu para raksasa agar bisa melihat lebih jauh dan mencapai tujuan lebih cepat. Mindset ke-9 adalah tentang bagaimana kita merespon keadaan. Orang miskin cenderung pasif dan menunggu kesempatan datang, sementara orang kaya proaktif menciptakan kesempatan itu sendiri. Sebuah studi menunjukkan bahwa tingkat literasi finansial kita mungkin salah satu yang terendah di ASEAN. Ini bisa jadi alasan kenapa banyak yang terjebak dalam victim mentality, menyalahkan pemerintah, keadaan, atau takdir atas kondisi finansial mereka. Mereka menunggu pertolongan datang. Sebaliknya, orang kaya memiliki creator mentality. Mereka percaya bahwa merekalah pencipta nasib finansial mereka sendiri. Di tengah krisis sekalipun, mereka proaktif mencari celah dan peluang. Problem solver mindset membuat mereka melihat masalah bukan sebagai hambatan, tapi sebagai peluang bisnis yang belum digarap orang lain. Dengan innovation thinking, mereka bisa mengubah setiap batasan dan hambatan menjadi batu loncatan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai. Dan yang terakhir, mindset ke-10. Orang miskin merasa aman dan puas dengan satu sumber penghasilan, yaitu gaji. Orang kaya paham betul bahayanya dan selalu berusaha membangun multiple streams of income. Data dari kata data ini sangat relevan. 65% Gen Z di Jakarta hidup dari gaji ke gaji. Ini artinya mereka berada dalam posisi yang sangat rentan. Jika satu-satunya keran income itu mampet, misalnya karena PHK, maka bencana finansial langsung terjadi.
Ini disebut single point of failure, satu titik kegagalan yang sangat berbahaya di tengah ekonomi yang tidak menentu. Orang kaya menargetkan untuk memiliki idealnya 7 sumber penghasilan. Ini bisa berupa portfolio karir di mana mereka punya beberapa pekerjaan paruh waktu, penghasilan dari investasi, bisnis sampingan, royalti, dan lainnya. Kuncinya adalah skill stacking, menumpuk berbagai keahlian yang memungkinkan mereka membuka berbagai keran penghasilan baru. Ini adalah benteng pertahanan finansial yang sesungguhnya. Jadi setelah membahas 10 perbedaan mindset ini, satu hal menjadi sangat jelas. Kekayaan itu bukan dimulai dari seberapa tebal dompet kalian saat ini, bukan juga dari warisan atau keberuntungan semata. Kekayaan sejati itu dimulai dari dalam, dari cara kita berpikir, dari software yang terinstall di kepala kita. Mengubah nasib finansial itu bukan tentang menunggu keajaiban, tapi tentang membuat keputusan sadar untuk mengubah cara pandang kita terhadap uang, risiko, kegagalan, dan peluang. Jika kalian ingin terus mengasah mindset kaya dan mengubah hidup kalian 180 derajat, pastikan kalian subscribe channel Filosofi Sukses dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.